Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Monita Sari, NIM 837615705. Mata kuliah pembelajaran terpadu. Saya kuliah di Universitas Terbuka. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang solih dan solihah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum merekah, makin bertakwa, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Ikutin Bu Nita ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan diangkat siap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Tujuan pembelajaran hari ini agar anak-anak bisa menulis dengan baik dan benar. Semangat belajarnya hari ini. Pintar. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah ya. Amin. Sudah siap? Sudah semangat? Semangat dong. Sekarang kita siapkan buku dan pensilnya. Ayo anak-anak disiapkan dulu buku sama pensilnya. Nah, sudah siap? Nah, kita buka dulu ya tempat pensilnya. Kita ambil pensilnya. Nah, sesudah memakai pensil semuanya, pensil harus ditaruh di dalam tempatnya kembali agar pensil kita tidak berceceran. Sekarang anak-anak pegang pensilnya semuanya. Sudah dipegang? Pintar. Sekarang ikuti Bu Guru nih. Cara memegang pensilnya seperti ini. Jaraknya 2 cm ya. Sudah dipegang seperti ini? Sudah, pintar. Nah, cara memegang pensil sudah tahu. Sekarang cara menulisnya. Nah, cara menulisnya harus sejengkal tangan orang dewasa ya, seperti ini. Nah, menulisnya harus jauh, sekitar 20-30 cm. Nah, ingat duduknya yang tegak ya. Nah, ayo bapak ibunya, monggo anak-anaknya dibimbing ya. Sekarang Bu Nita pegang spidol, anak-anak pegang pensil dan bukunya. Perhatikan Bu Nita ya. Hari ini kita akan menulis garis tegak. Nah, akan membuat 5 garis tegak. Lihat Bu Nita dulu ya. Caranya seperti ini. Dari atas ditarik ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita akan membuat garis datar. Nah, Bu Nita kasih contoh dulu ya. Kita membuat 5 garis datar. Caranya dari samping ditarik ke tengah. 1,
4, 5. Sudah bisa semuanya? Pintar. Bu Nita lanjutkan ya. Kita akan membuat garis miring. 5 garis miring. Caranya dari atas tarik ke bawah. Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah bisa? Bisa, pintar. Dan yang selanjutnya kita akan membuat garis miring lagi, tapi arah yang berlawanan. Ikutin Bu Nita ya caranya. Caranya itu dari bawah ke atas. Nah, yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa? Bisa, pintar. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis lengkung. Garis lengkungnya ke arah kanan ya. 5 garis lengkung. Lihat Bu Nita. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa semuanya? Bisa? Pintar. Sekarang yang terakhir, mau membuat garis lengkung. Tapi garis lengkungnya itu ke kiri. Garis lengkung ada yang tahu seperti apa? Seperti setengah lingkaran ya. 5 garis lengkung menghadap ke kiri. Yuk kita membuat garis lengkung, garis lengkung, garis lengkung. Pinter. Nah, sudah jadi seperti ini. Anak-anak membuatnya di buku ya. Kalau sudah selesai, dikumpulkan ke bu guru. Baik, selanjutnya kita akan belajar berhitung. Sudah ada yang tahu belajar berhitung? Ada yang sudah? Oh, ada yang belum. Kalau belum, kita semua belajar bersama-sama yuk bareng Bu Nita. Oke, yang pertama kita akan belajar berhitung angka 0 sampai angka 10. Nah, sebelum itu Bu Nita akan bernyanyi berhitung. Ikutin ya. Bu Nita belajar berhitung bersama anak-anak. Yuk ikutin. 1, 2, 3. 0 ini 0 seperti bola pimpong. 1 ini 1 seperti jarum dan paku. 2 ini 2 seperti bebek mandi di kali. 3 ini 3 seperti burung terbang di langit. Angka 4 kursi dilipat. Angka 5 angsa berenang. Angka 6 memancing ikan. Angka 7 cangkul Pak Tani. Angka 8 telur bertingkat. Angka 9 tongkat kakekku. Angka 10 seperti jarum dan telur. Pintar semuanya, hore! Sudah senang belajar bernyanyinya? Sudah pintar. Kita berhitung bersama-sama yuk.
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah bisa? Pintar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang Pancasila. Ada yang tahu Pancasila itu apa? Kalau belum tahu, Rita kasih tahu dulu ya. Pancasila itu adalah lambang negara Indonesia. Terdiri atas 5 simbol. Yang pertama itu ada bintang. Udah ada yang tahu bintang itu seperti apa? Sudah tahu? Pintar, banyak yang sudah tahu sama bintang. Ya, bintang itu artinya ketuhanan yang Maha Esa. Kan bintang sisinya ada 5. Nah, karena ada 5 di Indonesia itu terdiri atas 5 agama. Yang pertama, agama Islam. Yang kedua, agama Hindu. Yang ketiga, agama Buddha. Yang keempat adalah Kristen. Dan yang kelima itu adalah Konghucu. Nah, dalam ketuhanan yang Maha Esa, kita harus beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Pintar. Contoh perilaku pada Pancasila, sila yang pertama yaitu bintang adalah 1. Berbakti kepada orang tua. Seperti contoh, membantu kedua orang tua dan yang lain-lain. Tidak membantah kedua orang tua. Yang kedua adalah beribadah sesuai agamanya masing-masing, seperti contoh agama Islam, yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Yang ketiga adalah berdoa sebelum dan sesudah makan. Baik, sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai. Ada yang tahu rantai? Sudah ada yang tahu? Belum ya? Nah, rantai seperti ini. Nah, rantai itu terdiri dari mata rantai yang saling berkaitan satu sama lain. Artinya manusia membutuhkan satu sama lain. Jadi saling membantu satu sama lain sehingga kuat seperti rantai. Contoh perilaku sila kedua yaitu rantai. 1. Membersihkan tempat tidur. Ada yang sudah membersihkan tempat tidur tadi pas bangun tidur? Belum ya? Kalau yang sudah dapat 2 jempol. Kalau yang belum, mulai besok atau nanti dirapikan ya tempat tidurnya. Kasihan ibunya yang merapikan, jadi capek. Dan yang kedua yaitu membantu ibu di rumah, seperti menyapu lantai, membersihkan tempat tidur yang seperti tadi itu. Dan yang ketiga adalah bermain bersama adik atau kakak di rumah. Ya. Dan yang keempat yaitu membantu ibu menyirami tanaman di rumah. Pintar. Sila ketiga Pancasila yaitu bersimbol pohon beringin, berarti persatuan Indonesia. Pohon beringin adalah pohon yang besar, memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana. Nah, dari sulur dan akar itu bangsa Indonesia mempunyai berbagai macam keragaman.
dan berbeda-beda tetap satu jua. Contoh perilaku sila ketiga yaitu 1. Hidup rukun bersama anggota keluarga. Yang kedua adalah mementingkan kepentingan anggota keluarga. Yang ketiga adalah saling menyayangi dan menghormati anggota keluarga. Sila keempat Pancasila yaitu bersimbol kepala banteng, yang artinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hewan banteng adalah hewan yang suka berkumpul. Seperti halnya manusia membutuhkan satu sama lain dalam hal bermusyawarah untuk mengumpulkan pendapat. Seperti itu. Nah, contoh perilaku sila keempat yaitu yang pertama, pembagian tugas membersihkan rumah. Ada yang tahu yang pernah punya bagian bersihkan lantai, punya bagian cuci piring, punya bagian menyiram tanaman, seperti itu. Yang kedua, menerima dengan lapang dada hasil musyawarah di rumah, yang seperti tadi menerima pembagian tugas membersihkan rumah. Seperti contoh, kalian ada yang menerima menyapu rumah, ada yang itu semua harus diterima dengan lapang dada, jangan dibantah, seperti itu. Sila yang kelima Pancasila adalah padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas memiliki arti pangan dan sandang, yaitu untuk mencapai kemakmuran rakyat Indonesia. Contoh perilaku sila kelima Pancasila, yang pertama adalah menabung. Ada yang sudah menabung di rumah? Tahu nggak yang celengan itu, yang ada bolongannya di tengah? Itu untuk menaruh uang-uang receh atau uang sisa kalian jajan, ditaruh di sana. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu. Yang kedua adalah membagi waktu antara bermain, belajar, dan membantu orang tua. Nah, waktunya belajar, waktunya bermain, ya bermain, waktunya membantu orang tua, membantu orang tua. Yang ketiga adalah berbagi makanan dengan adik atau kakak. Jadi kalau punya makanan dibagi kepada adiknya atau kakaknya, jangan dimakan sendiri loh ya. Pintar. Seperti itu adalah lambang-lambang Pancasila dan pengertian dan contoh perilakunya. Terima kasih anak-anakku.